Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi kita masih melanjut dari pertemuan bab sebelumnya tentang perdagangan penguasaan pujangga pada masa klasik atau pada masa Hindu-Buddha. Nah, subtema kita kali ini membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, berbicara tentang akulturasi, adik-adik sudah tahu apa itu akulturasi? Nah, kita bahas akulturasi adalah percampuran antara budaya satu dengan budaya lainnya. Nah, di sini ada budaya asing bercampur dengan budaya asli. Nah, akhirnya melahirkan budaya yang baru. Nah, kedua budaya ini bercampur dengan tanpa menghilangkan karakteristik atau ciri satu sama lain, baik budaya asing maupun budaya baru. Nah, sampai sini bisa memahami apa itu akulturasi? Nah, kalau belum, kita berikan beberapa contoh-contoh akulturasi. Nah, yang pertama contoh akulturasi di sini ada seni bangunan. Nah, salah satunya adalah bentuk candi. Nah, candi yang kita lihat, candi yang paling terkenal itu candi apa? Coba. Nah, itu yaitu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan hasil akulturasi dari budaya India dan budaya Indonesia atau Nusantara. Nah, diambil dari yang pertama yaitu kebudayaan Indonesia, yaitu punden berundak atau batu yang ditumpuk secara berundak-undak, yang fungsinya adalah tempat untuk manusia purba atau manusia praksara ketika itu untuk beribadah. Nah, kemudian masuk pengaruh Hindu-Buddha. Nah, akhirnya lahirlah Candi Borobudur. Salah satu contohnya itu adalah hasil akulturasi. Nah, budaya Indianya diambil dari stupa-stupa, kemudian ornamen-ornamen yang ada di ukiran-ukiran di Candi Borobudur. Nah, itu salah satu contoh dari seni bangunan. Selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya tentang seni rupa atau seni ukir. Masih melihat dari Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur itu ada seni rupa atau seni ukir. Ada ornamen-ornamen di sana, ukiran-ukiran di sana. Nah, dari ukiran-ukiran tersebut kita lihat contohnya di sebelah sini. Di sini digambarkan adanya rumah panggung. Nah, ketika adanya rumah panggung berarti posisinya itu ada di mana? Nah, ada di Indonesia. Jadi seolah cerita yang diukir di situ kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Padahal cerita Mahabharata, cerita Siddhartha Gautama itu adanya terjadi di India. Tapi ketika kita lihat ada rumah panggung, maka seolah ceritanya ini terjadi di Indonesia. Nah, ini bentuk akulturasi dari seni rupa dan seni ukir. Selanjutnya kita bahas tentang seni pertunjukan. Nah, salah satu dari seni pertunjukan budaya Indonesia itu ada gamelan. Gamelan ini merupakan alat untuk pertunjukan asli dari Nusantara, tapi diakulturasikan menjadi alat mengiringi pertunjukan dari pewayangan, ibaratnya yang ceritanya diambil dari India. Nah, selanjutnya adalah seni sastra dan aksara. Nah, dari seni sastra dan aksara ini kita lihat dari pewayangan, dari kisah-kisah pewayangan. Ini merupakan hasil dari akulturasi budaya Indonesia dengan budaya India. Kita tahu budaya India itu yang masuk ada Mahabharata, ya, ada kisah Rahwana dan sebagainya. Nah, kisah-kisah itu diakulturasikan dengan kisah Indonesia. Masuklah tokoh-tokoh baru, ya, selain tokoh Rahwana, Rama, Sinta dan sebagainya, Hanuman. Nah, ini masuk tokoh-tokoh baru, yaitu tokoh Punakawan, ya, ada Gareng, Petruk, Semar, Bagong dan sebagainya. Nah, itu hasil akulturasi dari seni sastra dan seni aksara. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dari sistem kepercayaan. Nah, dari sistem kepercayaan ini menjadi sebuah akulturasi. Nah, kenapa? Bagaimana? Ya, sebelumnya Indonesia itu menganut sistem kepercayaan. Salah satunya adalah sistem kepercayaan animisme. Nah, animisme itu bangsa Indonesia mempercayai bahwa roh nenek moyang atau leluhur bangsa Indonesia itu tetap hidup dan dianggap sebagai Tuhan. Nah, ketika masuk kepercayaan Hindu-Buddha, kepercayaan animisme ini tetap dijaga. Nah, salah satu contohnya adalah ketika raja yang mereka anggap sakti kemudian meninggal. Nah, ketika meninggal itu
Nah, abu pembakarannya itu dibuat menjadi sebuah candi, kemudian sama-sama disembah sebagai dewa. Nah, itu dari sistem kepercayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa masuknya Hindu-Buddha ini membawa sistem pemerintahan yang baru atau adanya sistem kerajaan. Nah, sebelumnya di Indonesia itu hanya ada kelompok-kelompok yang dikepalai oleh kepala suku atau ketua suku. Nah, ketua suku ini berganti menjadi sistem pemerintahan kerajaan ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah di bidang arsitektur. Nah, arsitektur kita bahas kembali tentang candi. Nah, salah satunya adalah Candi Borobudur dan Punden Berundak. Nah, di sini Punden Berundak ini memiliki fungsi di tingkat yang paling atas itu tempat roh nenek moyang bersemayam. Nah, tingkatan-tingkatan itu memiliki filosofinya tersendiri. Nah, sama seperti pembuatan Candi Borobudur yang memiliki filosofi yang jadi yang tingkat paling tinggi itu diduduki oleh para dewa-dewa. Tingkat kedua tentang tahapan-tahapan kehidupan, dan tingkat yang terakhir yang paling dasar itu tentang hawa nafsu dari manusia. Nah, ini hampir sama antara Punden Berundak atau batu yang berundak-undak dengan filosofi Candi Borobudur. Satu sama lain mempunyai filosofi yang sama-sama diterapkan dalam sistem kepercayaan yang terakulturasi. Nah, itu beberapa contoh dari akulturasi. Nah, adik-adik sampai sini sudah bisa memahami tentang akulturasi? Nah, kalau sudah, kita lanjut nanti di video pembelajaran selanjutnya dengan materi bab selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.